kembali kepada tema sehidup sesurga. Ini tema yang sangat berat, tema yang untuk menerjemahkannya ini butuh mungkin kalau dalam kuliah itu sekian semester, karena ini kita berbicara dari hulu ke hilir ya, berbicara dari A sampai Z, dari awal kita memulai kehidupan sampai endingnya itu bagaimana. Itu sehidup sesurga, kan seperti itu. Nah, akan tetapi kita coba ya pecah sedikit-sedikit materi ini. Minimal ini merupakan season pertama pertemuan kita dalam rangka untuk bisa menggapai sebuah keselamatan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena segala sesuatunya itu kalau dipersiapkan, insya Allah untuk ke target itu tidak terlalu jauh. Tapi kalau tidak disiapkan segala sesuatunya ya kita akan tetap berjalan, tapi kesulitannya lebih, tentunya seperti itu. Nah, maka mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu terkait apa yang bisa menjadikan kita sehidup sesurga ini dari sisi pesan-pesan Al-Quran. Pertama dalam surah Thaha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam hal ini tentang gambaran orang-orang yang celaka itu yang bagaimana, tentang gambaran orang-orang yang mendapatkan penghidupan yang sempit itu yang bagaimana. Beliau menjelaskan, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka baginya al-hayatu la tuma'ninal laha, baginya sebuah kehidupan yang tidak ada ketenangan di dalamnya. Jadi orang-orang yang dia tidak taat, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dihadapkan dengan penghidupan atau kehidupan yang tidak ada ketenangan sama sekali. Meskipun kata beliau, dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, baik rumah, kendaraan, bahkan pakaian, dia bisa dapatkan itu semua. Tapi selama dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali dirinya tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan. Ketenangan hidup itu didapat dengan kita apa? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berpesan kepada kita, taraktu amroini, saya tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, sekali-kali kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnatin nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Bapak Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bisa melihat ya bagaimana rumah tangga yang ada. Kenapa banyak rumah tangga yang berantem? Bahkan ada rumah tangga itu seperti pertandingan tinju. Jadi pulang ke rumah itu yang adanya berantem aja gitu. Ada seperti itu. Bahkan ada rumah tangga itu sampai kehabisan piring. Jadi ketika ada tamu, ibu-ibu istrinya tadi itu, dia pinjam piring ke tetangganya, pada tamunya cuma 3. Ditanya, kok harus pinjam piring? Emangnya di rumah nggak cukup piringnya? Tamunya emangnya ada berapa? Tamunya cuma 3. Kok harus pinjam piring? Apa jawaban istrinya? Piringku sudah habis untuk lempar-lemparan, kata dia. Dan memang saya tahu rumah tangga itu, maminya itu apa? Pulang itu mabok ya. Bahkan di malam hari itu, di saat saya jaga itu, saya jaga malam ini dekat asrama pesantren kita saat itu suami itu keluar bawa motornya begitu, itu dikejar sama istrinya, itu hampir kena begitu ya. Kalau itu sampai bajunya ketarik, nggak tahu itu bagaimana suami jatuh dari motornya itu. Ini ada sebuah gambaran yang seperti ini. Kenapa bisa rumah tangga ini kok bisa seperti itu? Ternyata kalau kita kembalikan dalam surah Thaha ini, permasalahannya adalah kemaksiatan. Orang yang tidak taat itu kan berbuat maksiat.
Ya, orang yang tidak sholat itu sedang berbuat maksiat. Dan Nabi berpesan kepada kita, al ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang mengusik hati, yang tidak menenteramkan, yang bikin kita gelisah. Istilah kata begini, kenapa sih suami itu dikit-dikit kadang emosi dan sebagainya? Itu pasti ada masalah di sini. Berbeda dengan orang, Bang Erwan kenapa mundur-mundur? Antum di depan aja. Ya. Jadi kenapa seseorang itu mudah sekali emosi? Ya karena tadi dirinya, di dalam dirinya itu nggak ada ketenangan. Berbeda dengan orang yang sudah mendapatkan ketenangan itu. Orang yang mendapatkan ketenangan berarti sudah mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah itu apa? Nabi bersabda, nurun yuqdhafu fihi fayansharihu lahu. Yaitu sebuah cahaya yang Allah turunkan dalam hati seseorang. Ketika cahaya ini sudah ada dalam hati seseorang, fayansharihu lahu, hatinya itu lapang untuk menerima sebuah kebenaran, lapang untuk menerima nasihat, ya, lapang untuk terpanggil menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah terpanggil dengan hidayah ini pasti di dalam hatinya akan ada ketenangan. Nah, dengan tenang hati itu menjadikan apa? Pikiran jernih. Kalau berpikir itu jernih, nggak macam-macam. Ada masalah nggak gampang emosi, nggak gampang disulut. Maka saya pesankan pada bapak-bapaknya ini, pada Pak Ustadz ini, pada ikhwan sekalian, kalau kita di jalan senggolan nih kendaraan kita, nggak masalah kita yang berpeci ini diludahi orang, itu nggak masalah. Tapi cukup bermasalah kalau antum yang meludahi orang yang nggak berpeci. Paham bahasa saya? Orang beriman dia akan tenang, dia tidak emosi. Ya, ketika dia dimarah-marah, diam saja. Iya Pak, maafkan saya Pak, saya salah Pak. Gitu saja sudah. Nah, adapun orang yang jauh dari Allah, para sopir yang nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir, kalau mereka tersulut emosinya, ya memang hati mereka nggak tenang. Mudah sekali mereka terpancing. Maka kalau sampai mereka mukul, kalau mereka sampai meludah, itu wajar. Tapi kita yang beriman, ya, kita yang sudah biasa sholat, kita yang sudah biasa membaca Al-Quran, kok sampai termancing emosi seperti itu nggak baik, itu nggak pas, itu nggak tepat. Itu gambarannya seperti itu. Maka kita dapati bagaimana suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat beliau lapar, pulang dari sholat subuh, bertanya kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa saya makan pagi hari ini? Dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Apa respon seorang nabi yang hatinya tenang, yang hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan? Beliau cukup menjawab, faidan ini shaim. Ya sudah, kalau begitu saya tak berpuasa saja. Coba, adakah para suami seperti itu? Di saat pulang main futsal, main badminton, ya, pulang masak, pulang ke rumah, ya, salam, sudah salam nggak dibukakan, itu sudah tanda-tanda, itu sudah mulai itu naik urat ini. Salam nggak dijawab, akhirnya buka pintu sendiri. Qadarullahnya rumahnya berantakan, oh sudah tambah. Nggak lama dari itu anak-anaknya menghampiri, ingusnya gelepotan sana sini. Waduh, udah mantap ini. Kemudian nanya sama istrinya, sudah masak belum nih? Belum. Jawabannya kok kayak tidak ada rasa bersalah. Kok jawabannya ketus begitu? Sudah mulai itu terkumpul itu Pak. Energi apa Bu? Energi kemarahan. Energi kemarahan itu. Nah, sudah begitu suruh buatin teh. Ya sudahlah, kalau gitu buatin teh. Loh kan punya tangan sendiri, buatlah sendiri sana. Sudahlah itu. Akhirnya puncaknya apa Bu? Ya sudah, kalau Umi tidak mau buatin teh manis, saya cari teh manis lagi, kan begitu. Sepele, padahal cuma sepele. Gara-gara apa? Respon. Nah, maka dalam kehidupan kita ini perlu yang namanya mengkondisikan hati.
mengkondisikan batiniah kita. Dengan batiniah kita baik, maka lahiriah kita akan baik. Di saat batin ini tenang, cahayanya itu beda ya, auranya muka itu beda. Itu kalau sudah benar hatinya. Dan itu diawali dari tadi ibadah yang baik, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, itu akan tenang, itu akan tenang. Nah, Nabi contohnya, beliau itu setiap pagi membawakan makanan kepada orang Yahudi yang tinggal di ujung kota Madinah. Di pasar kota Madinah itu ada orang Yahudi, sudah matanya buta, pincang pula, tapi mulutnya ini pedas betul. Mulutnya ini maki-maki Nabi terus. Muhammad majnun, Muhammad tuh gila, macam-macam gitulah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau setiap pagi membawakan makanan dan menyuapinya. Coba, saya nggak bisa membayangkan kalau Mas Anto yang dibegitukan, Anto gendeng gitu kan. Jangankan bawa makanan, begitu ya, mungkin sudah jauh-jauh hari sudah disiapkan itu strategi untuk gitu. Gimana caranya orang itu enggak? Nabi tidak seperti itu ya. Justru beliau setiap pagi membawakan makanan dan menyuapi si Yahudi itu, meskipun mulutnya apa, memaki-maki Nabi. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia, sahabat Abu Bakar datang kepada putrinya, kepada istrinya Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai putriku, kebiasaan apa yang dilakukan Nabi sedangkan saya belum mengerjakannya? Dijawab, setiap pagi Nabi itu membawa makanan untuk orang Yahudi itu yang di pasar itu, yang buta, yang pincang itu, kemudian menyuapinya. Wah, sahabat Abu Bakar gagah betul gitu. Ya sudah, saya tak lakukan itu. Nah, sampailah dia di depan orang Yahudi tadi itu, kemudian dia mulai untuk menyuapinya. Ketika sudah menyuapinya begitu, saat itu si Yahudi tadi memukul tangannya. Siapa kamu? Dijawab, saya yang kemarin memberi makan. Bukan, kalau kemarin itu nyuapinya lembut, kamu ini kasar. Kemudian, ya saya yang kemarin yang biasa. Oh, tapi si Yahudi paham, kamu bukan yang kemarin. Akhirnya saat itu sahabat Abu Bakar langsung berterus terang, wahai Yahudi, ketahuilah, siapakah yang memberikan makan kamu setiap pagi itu? Itu adalah orang yang kamu maki-maki itu ya, yang kamu jelek-jelekkan itu. Dia adalah Muhammad. Orang Yahudi tadi gemetaran itu. Benarkah dia Muhammad itu? Wallahi demi Allah, dia adalah Muhammad. Langsung di saat itu si Yahudi ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Coba